Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dara Apriliani dengan NIM 124012223 dari kelas 2 HPAI. Pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah berarti segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar secara bahasa berarti berita, kabar, atau informasi. Secara istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau selain Nabi, seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya, afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa berarti bekas, jejak. Secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, "Man kana mustanafal yastana bima qadamata." Barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain kitabullah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah berarti proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan verifikasi secara sistematis. Contoh hadis yaitu kata Rasulullah li Amri bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah berarti klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sahih berarti sanad bersambung, rawi adil dan dhabi, tidak syadz, tidak ada illat. Hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Yang kedua, perawi adil. Yang ketiga, perawi dhabit. Yang keempat, tidak syadz. Yang kelima, tidak ada illat. Contoh hadisnya yaitu mau Ramadana imana wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah, tahammul berarti cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca, sedangkan ada berarti cara menyampaikan hadis, lafal, makna. Sigot berarti redaksi seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadisnya yaitu nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi.
Contoh hadis maudhu yaitu hubul wutani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-8 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Secara istilah ilmu membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah sikoh atau tidak dari kitab Tahdzib Al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa yaitu sebab-sebab munculnya. Secara istilah ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya itu laisa minna man ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Hadis ini diucapkan Nabi ketika melihat pedagang yang sedang menipu. Materi yang ke-11 yaitu takhrij hadis. Secara bahasa mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan atau berita baru. Secara istilah berarti segala sesuatu yang disandarkan Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Kabar secara bahasa berarti berita, kabar, informasi. Secara istilah segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi, seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya yaitu afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa bekas, jejak. Secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh hadis asar yaitu qala Ibnu Mas'ud man kana mustanna falyastana bima qadamata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Qur'an. Secara bahasa dalil berarti bukti atau petunjuk. Secara istilah hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, tabi'in, sahabat hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah li amri bihazfiz zakat. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi, tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil dan dhabit, tidak syadz, tidak ada illat. Hadis hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan ihfazillah yahfaz, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama sanad bersambung, yang kedua perawi adil, yang ketiga perawi dhabit, yang keempat tidak syadz, yang kelima tidak ada illat. Contohnya yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari.
Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada menyampaikan. Secara istilah, tahammul adalah cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca, sedangkan ada berarti cara menyampaikan hadis, lafal, makna. Sigal berarti redaksi seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadisnya, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalaghah. Semoga Allah mencerahkan orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang atau perawi. Secara istilah, ilmu yang membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah thiqah atau tidak dari kitab Tahdzib al-Kamal. Yang ke-10 ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, sebab-sebab munculnya. Secara istilah, ilmu yang membahas tentang konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya itu laisa minna man ghash, bukan dari golongan kami orang yang menipu. Hadis ini diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi terakhir yaitu takhrij hadis. Secara bahasa mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis yang ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita. Pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah berarti segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar secara bahasa berarti berita, kabar, atau informasi. Secara istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau selain Nabi, seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya, afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa berarti bekas, jejak. Secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, "Man kana mustanafal yastana bima qadamata." Barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain kitabullah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah berarti proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan verifikasi secara sistematis. Contoh hadis yaitu kata Rasulullah li Amri bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah berarti klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sahih berarti sanad bersambung, rawi adil dan dhabi, tidak syadz, tidak ada illat. Hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya.
Contoh hadis hasan, ihfazillah yahfaz, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Cara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Yang kedua, perawi adil. Yang ketiga, perawi dhabit. Yang keempat, tidak syadz. Yang kelima, tidak ada illat. Contoh hadisnya yaitu Mau Ramadana imanau wahtisabah. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah, tahammul berarti cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca, sedangkan ada berarti cara menyampaikan hadis, lafal, makna. Sigot berarti redaksi seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadisnya yaitu nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubul wutani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-8 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang perawi. Secara istilah, ilmu membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah siqah atau tidak dari kitab Tahdzib Al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa yaitu sebab-sebab munculnya. Secara istilah, ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya itu laisa minna man ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Hadis ini diucapkan Nabi ketika melihat pedagang yang sedang menipu. Materi yang ke-11 yaitu takhrij hadis. Secara bahasa mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah berarti segala sesuatu yang disandarkan Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Kabar secara bahasa berarti berita, kabar, informasi. Secara istilah segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi, seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya yaitu afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa bekas, jejak. Secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh hadis asar yaitu qala Ibnu Mas'ud mau kana mustanna falyastana bima qadamata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujan hadis dan fungsinya terhadap Al-Qur'an. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan 2 perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, tabi'in, sahabat, hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah li amri bihazfiz zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi, tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja.
Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil dan dhabit, tidak syadz, tidak ada illat. Hadis hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan, ihfazillah yahfaz, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Cara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama sanad bersambung, yang kedua perawi adil, yang ketiga perawi dhabit, yang keempat tidak syadz, yang kelima tidak ada illat. Contohnya yaitu mangsa Ramadana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Cara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada menyampaikan. Secara istilah, tahammul adalah cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca. Sedangkan ada berarti cara menyampaikan hadis, lafal, makna. Sigal berarti redaksi seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadisnya, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalaghah. Semoga Allah mencerahkan orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang atau perawi. Secara istilah, ilmu yang membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah thiqah atau tidak dari kitab Tahdzib Al-Kamal. Yang ke-10 ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, sebab-sebab munculnya. Secara istilah, ilmu yang membahas tentang konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya itu laisa minna man ghash, bukan dari golongan kami orang yang menipu. Hadis ini diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi terakhir yaitu takhrij hadis. Secara bahasa mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis yang ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita. Pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah berarti segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar secara bahasa berarti berita, kabar, atau informasi. Secara istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau selain Nabi, seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya, afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa berarti bekas, jejak. Secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, "Man kana mustanafal yastana bima qad mata." Barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain kitabullah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan 2 perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik.
Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah berarti proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan verifikasi secara sistematis. Contoh hadis yaitu kata Rasulullah li Amri bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat, hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah berarti klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi, tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sahih berarti sanad bersambung, rawi adil dan dhabi, tidak syadz, tidak ada illat. Hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Yang kedua, perawi adil. Yang ketiga, perawi dhabit. Yang keempat, tidak syadz. Yang kelima, tidak ada illat. Contoh hadisnya yaitu mau Ramadana imana wahtisabah. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah, tahammul berarti cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca, sedangkan ada berarti cara menyampaikan hadis, lafal, makna. Sigot berarti redaksi seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadisnya yaitu nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubul waqtani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang kedelapan yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang perawi. Secara istilah, ilmu membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah sikoh atau tidak dari kitab Tahdzib Al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa yaitu sebab-sebab munculnya. Secara istilah, ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya itu laisa minna man ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Hadis ini diucapkan Nabi ketika melihat pedagang yang sedang menipu. Materi yang ke-11 yaitu takhrij hadis. Secara bahasa mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah berarti segala sesuatu yang disandarkan Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Kabar secara bahasa berarti berita, kabar, informasi. Secara istilah segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi, seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya yaitu afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim.
Asar secara bahasa, bekas, jejak, secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in, kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh hadis asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, "Man kana mustanna falyastana bima qadamata." Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Qur'an. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, tabi'in, sahabat, hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah li amri bihazfiz zakat. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Cara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi, tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu maqadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil dan dhabit, tidak syadz, tidak ada illat. Hadis hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan, ihfazillah yahfaz, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah. Namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Cara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama syarat bersambung, yang kedua perawi adil, yang ketiga perawi dhabit, yang keempat tidak syadz, yang kelima tidak ada illat. Contohnya yaitu mangsa Ramadana imana wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Cara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada menyampaikan. Secara istilah, tahammul adalah cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca. Sedangkan ada berarti cara menyampaikan hadis, lafal, makna. Sigot berarti redaksi seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadisnya, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalaghah. Semoga Allah mencerahkan orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang atau perawi. Secara istilah, ilmu yang membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah thiqah atau tidak dari kitab Tahdzib Al-Kamal. Yang ke-10 ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, sebab-sebab munculnya. Secara istilah, ilmu yang membahas tentang konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya itu laisa minna man ghash, bukan dari golongan kami orang yang menipu. Hadis ini diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi terakhir yaitu takhrij hadis. Secara bahasa mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis yang ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita. Pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah berarti segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar secara bahasa berarti berita, kabar atau informasi. Secara istilah segala riwayat baik berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya, afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa berarti bekas, jejak. Secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, "Man kana mustanafal yastana bima qadamata." Barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain kitabullah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah berarti proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan verifikasi secara sistematis. Contoh hadis yaitu kata Rasulullah li Amri bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah berarti klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sahih berarti sanad bersambung, rawi adil dan dhabi, tidak syadz, tidak ada illat. Hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Yang kedua, perawi adil. Yang ketiga, perawi dhabit. Yang keempat, tidak syadz. Yang kelima, tidak ada illat. Contoh hadisnya yaitu mau Ramadana imana wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah, tahammul berarti cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca, sedangkan ada berarti cara menyampaikan hadis, lafal, makna. Sigot berarti redaksi seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadisnya yaitu nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubul waqtani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-8 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang perawi. Secara istilah, ilmu membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah siqah atau tidak dari kitab Tahdzib Al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa yaitu sebab-sebab munculnya. Secara istilah, ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya itu laisa minna man ghash.
Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Hadis ini diucapkan Nabi ketika melihat pedagang yang sedang menipu. Materi yang ke-11 yaitu takhrij hadis. Secara bahasa mengeluarkan, menampakkan, secara istilah pros menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita.